bayangkan mengambil pengalaman-pengalaman yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Bayu. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Amin. Amin. Nah, pada kuliah ini akan dimoderatori oleh siapa ya ini ya moderatornya? Siapa ya Kansa moderatornya? Saya Ibu. Oh, Atma ya. Terima kasih nih Atma Wijaya nanti yang akan menjadi moderator dan apa namanya mengatur kuliah ini dengan tanya jawab dan seterusnya. Pak Bayu kuliahnya kurang lebih 100 menit, tapi kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Semoga karena adik-adik ini juga pada liburan, semoga nggak mengganggu nih ya. Liburnya panjang nih. Baik, saya serahkan kepada Atma. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Perkenalkan Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Nama saya Atma Wijaya yang akan menjadi moderator pada kuliah umum hari ini tentang pengelolaan hama pada sebentar dengan judul pengelolaan hama hutan 4.0 yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Bayu Siregar dari PT Arara Abadi. Langsung saja mungkin ya Bu, kepada penjelasan materi dari Bapak Dr. Bayu Siregar, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ma dan Bu Nur sudah memberikan kesempatan bagi kami memberikan perkuliahan khususnya yang terkait dengan sesuai tema pengelolaan hama ya dengan pemanfaatan teknologi 4.0. Saya share screen. Sebentar. Berikut. Baik, sudah terlihat ya Pak Ibu. Sudah Bapak. Baik. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat tema dan juga sharing ya mengenai monitoring dan pengendalian hama dengan pemanfaatan teknologi 4.0. Ya, walaupun ini studi kasusnya hanya di hutan tanaman industri, tapi setidaknya mungkin nanti memberikan gambaran untuk pengendalian hama di hutan yang lain ya secara umum. Karena ini merupakan pengalaman ya yang dilakukan oleh kami di industri dalam mengelola hama secara luas gitu. Eh, Baik, sebelumnya nanti saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya dari PT Arara Abadi, dari grup Sinarmas Forestry, nanti di bidang Research and Development dengan eh, research interest lebih banyak ke monitoring hama dan penyakit, kemudian pengendalian penyakit, baik itu melalui pendekatan molekular maupun pendekatan konvensional yang di lapangan, dan juga nanti ada beberapa kegiatan remote sensing yang juga bisa dilakukan untuk memonitoring ya serangan hama dan penyakit. Namun pada kesempatan ini nanti akan difokuskan pada pengendalian hama ya dan beberapa contoh untuk pengendalian penyakit tanaman. Nah, di dalam eh, pengalaman yang saya miliki lebih banyak nanti di hutan tanaman, yaitu hutan tanaman industri yang memiliki
peranan penting ya di Indonesia, baik itu dari hal perekonomian dan juga apa penyerapan tenaga kerja. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin nanti ada beberapa outline yang ingin dijelaskan, mulai dari pendahuluan ya mengenai HTI dan juga teknologi 4.0 yang biasa digunakan untuk precision agriculture ataupun forestry. Kemudian juga ada ancaman produktivitas yang mengancam HTI kita, khususnya adalah hama tanaman. Kemudian pengelolaan hama terpadu yang secara komprehensif itu seperti apa, dan nanti posisi teknologi 4.0 ini di dalam pengolahan hama terpadu itu ada di mana gitu. Nah, kalau kita lihat hari ini banyak sekali produk-produk berbasis kayu ya, wood pulp based product itu sudah banyak dipergunakan ya dalam keseharian, baik itu yang reguler seperti kertas ya, penggunaan kertas yang dan tisu yang terus dibutuhkan, walaupun saat ini penggunaan kertas sudah berkurang dengan adanya e-paper ya ataupun paperless, tapi penggunaan tisu dari tahun ke tahun malah makin meningkat karena dari eh, kesadaran atas kebersihan khususnya setelah pandemi COVID ini, sehingga ya bisa eh, hampir bisa dipastikan hampir setiap ruangan ataupun bahkan ke kuliah ke kampus pun sudah membawa tisu ya gitu. Sehingga kebutuhan akan em, kayu sebagai bahan baku akan terus meningkat. Selain itu juga kesadaran lingkungan dengan penggunaan kemasan berbasis kertas ya, bahan kertas itu sudah mulai menggantikan kemasan yang berbasis plastik ya, mulai dari cup ya, minuman ya, kemudian bahkan sedotan ini sudah mulai banyak. Selain itu juga kemasan-kemasan makanan ya, dari apa namanya, dari seperti Shopee Food dan GoFood dan lain-lain itu juga sudah menggunakan kemasan berbasis kertas, sehingga itu menjadi peningkatan juga untuk kebutuhan kayu ya, kebutuhan kayu. Selain itu juga ada beberapa bahan pakaian kita ya sudah menggunakan bahan baku rayon. Rayon ini berbasis pulp juga ya gitu, rayon. Nah, rayon ini eh, produk turunannya dari rayon ya. Ini banyak sekali bahan-bahan pakaian kita yang berbasis rayon. Contohnya beberapa jenis pakaian ya yang diproduksi oleh Uniqlo ya, kemudian H&M itu juga eh, berbasis ya dari rayon ya, khususnya yang viskositasnya yang dingin. Nah, oleh sebab itu kepermintaan bahan baku kayu untuk industri pulp ini terus bertambah ya, diikuti juga dengan penambahan luas tanam yang senantiasa tiap tahun selalu bertambah, sehingga perlu adanya regulasi untuk pemanfaatan hutan di Indonesia yang saat ini memang terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan industri, di mana kita tetap mengandalkan hutan alam ini tidak akan bisa produksinya tidak akan bisa tertutupi ya, karena hutan alam perlu siklus yang lama dan juga merusak lingkungan. Oleh sebab itu, pada tahun 1990 pemerintah mencanangkan adanya hutan tanaman industri yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi ya, yang menerapkan silvicultur intensif. Nah, di sini kuncinya silvicultur intensif, khususnya untuk memaksimalkan produktivitas ya, untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Nah, ini statistika tahun 2019 ya, mungkin sekarang sudah bertambah. Tahun 2022 itu lebih dari 200 perusahaan yang bergerak di hutan tanaman industri yang mayoritas ini dikelola oleh perusahaan swasta ya. Selain itu juga ada beberapa
Perum Perhutani yang juga membudidayakan hutan tanaman ini, ya, walaupun dengan komoditas yang berbeda. Nah, secara statistik ya, ini yang kita peroleh dari pusat statistik. Jadi pembudidayaan hutan tanaman itu di Indonesia dibagi dua, ya. Yang satu hutan tanaman industri yang dikelola oleh perusahaan, di mana ini eh, seperti tadi saya jelaskan bahwa produksinya terus sesuai dengan kebutuhan, ya, karena peningkatan produksi ini terkait dengan kebutuhan. Ada 48 juta log, ya, kubik, eh, 48 juta meter kubik log kayu yang akan diserap oleh industri. Seperti terlihat dalam slide ini, ya, ada pabrik. Ini salah satu pabrik yang ada di Indonesia yang berasal apa bahan bakunya itu berasal dari akasia dan eukaliptus. Ini ada dua jenis, ya, ada akasia mendominasi hampir 60%, dan juga eukaliptus ada hampir 40%. Dan sisanya mungkin kurang dari 1% ini tanaman lain, ya, tanaman lain yang eh, di, di digunakan. Nah, dari sektor ini selain menyerap tenaga kerja itu ada 43.000, ya, termasuk kita lulusan kehutanan dan juga lulusan nanti pertanian di bidang penyakit, pemupukan dan lain-lain, ya. Itu juga ada, ini masih di bidang di industri hulu, ya, belum lagi nanti di industri hilir, yaitu di pabrik, ya. Tentunya akan sampai ratusan ribu. Kemungkinan ini ada sampai 300.000 eh, orang, ya, yang terserap untuk pekerjaan di industri hutan tanaman ini, baik itu hulu maupun hilir. Nah, dari sisi prosentase, ya, ini yang paling banyak itu ada akasia. Ini 60% dibudidayakan di lahan gambut, ya, sedangkan eukaliptus ini di lahan eh, mineral, ya, lahan mineral. Berbeda dengan eh, eh, kayu bulat yang dihasilkan oleh Perum Perhutani, di mana ini hanya kurang dari 1 juta meter kubik saja, ya, yang dikelola, dan ini sebagian besar itu adalah hutan jati, dan juga 23%-nya adalah pinus. Sedangkan yang lainnya ini campuran, ya, ada meranti dan yang lainnya. Nah, dalam industri ini juga ya hampir sama, ya, bahwa pengelolaan hutan ini ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan kayu untuk kebutuhan industri yang akan berbeda-beda. Nah, dengan hal ini, ya, kembali lagi ke sini. Nah, ini yang 48 jutanya itu dikelola oleh perusahaan, ya, sehingga ini menjadi penting bagi kita semua. Dan ini adalah contoh em, pabrik pulp and paper yang terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara, ya. Bahkan mungkin di Asia, ya, paling besar ini di Oki dengan produktivitas itu hampir 2 juta pulp per bulan, ya, per tahun, gitu. Sehingga ini apa namanya menjadi pabrik terbesar termodern juga, ya, di Asia, bisa dibilang seperti itu. Jadi mungkin lebih dari 10 pabrik, ya, yang berbahan baku yang ngambil langsung dari raw materi, ya. Selain itu juga nanti pabrik-pabrik kecil lagi yang mengambil pulp dari pabrik-pabrik besar ini. Dan pabrik-pabrik ini mendapatkan bahan baku dari pertanaman yang bisa kita lihat di sini, ya. Ada pertanaman eucalyptus pelita, ya, di mana sehamparan mata memandang ini adalah tanaman eucalyptus, ya, dan sebelah kanannya adalah pembibitan, ya, bibitnya eucalyptus seperti ini. Diperkirakan, ya, dalam 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan tadi, bahan baku tadi, itu butuh sekitar 600 sampai 700 juta bibit. Dan bibit-bibit ini yang diperbanyak sendiri, ya, ditanam sendiri, ya, oleh
oleh para pekerja di seluruh Indonesia ya, eh, dipelihara dan dipanen, dan seterusnya nanti rotasinya akan berputar. Gambaran untuk eukaliptus, dan berikutnya adalah gambaran untuk eh, ini adalah gambaran untuk akasia crassicarpa yang diperbanyak ataupun ditanam di lahan gambut ya, yang sebelah kanan, dan ini adalah bibitnya. Nah, dengan peranan yang sangat besar itu ya, sehingga kita menilai bahwa industri ini adalah industri yang besar yang memerlukan perhatian dari kita semua, baik itu nanti kaitannya dengan peningkatan produktivitas ataupun untuk pengelolaan hama dan penyakit. Adalah naik di mana yang berkembang ya, di mana pengelolaan agriculture dengan 1.0 dulu, dengan memanfaatkan tenaga manusia dan tenaga hewan ya untuk budidayanya, kemudian berkembang agricultural 2.0 karena adanya apa namanya revolusi yang ada di pertanian ya, dengan sudah memanfaatkan mesin-mesin dan juga bahan kimia yang muncul di abad 19. Kemudian ada intervensi ya, komputer di dalam pemrograman robotik di abad 20 dan abad 21. Ini agriculture atau teknologi sudah mulai adanya komputer ya, pemrograman, juga deployment dari robotik. Kemudian hari sudah mulai banyak uh, kita kenal dengan adanya Internet of Things, adanya Big Data dan AI, dan juga cloud computing, di mana nanti di dalam pemanfaatan teknologi 4.0 ini sudah mulai menggunakan smart system device yang nanti akan kita gunakan juga secara perlahan ya di kehutanan ya. Bukan hanya di pertanian, di kehutanan akan seperti apa. Nah, di dalam eh, yang sudah banyak dilakukan di agriculture itu untuk zero itu pemanfaatan drone ya, baik itu untuk monitoring, untuk eh, eh, peran di itu ya, itu sudah melepasan atau penanaman ya, penyebaran benih dengan menggunakan drone. Kemudian juga dengan pemanfaatan teknologi untuk menganalisa tanah, kelembapan di lingkungan ini dilakukan, juga water management dengan automatic irrigation. Nah, ini sudah kita lakukannya ya. Kemudian precision farming ya, secara umum ini adanya beberapa sensor yang saling terhubung untuk memantau aksi. Nah, ini di hutan taman nanti kita bisa lihat ada beberapa kasus yang sudah kita lakukan ya, penggunaan dari kasus pun item kegiatan yang sudah dijelaskan mengenai teknologi 4.0. Dan sekarang beralih pada setelah kita melihat tadi bahwa HTI dan peranannya ini memiliki prospek yang baik dan juga eh, ekonomi juga terhadap terdapat ancaman ya yang aktivitas. Nah, bisa kita lihat nih semua ada perbandingan antara produktivitas hutan dan juga pinus ya, di Indonesia, di Asia Tenggara, dan di negara-negara lainnya. Di mana saat ini khusus eukaliptus ya, yang saya tandai ini, kalau itu Indonesia itu produktivitasnya ya
sampai 25 meter kubik per tahun. Ini memang sudah mengungguli beberapa negara, ya, tetapi kita masih tertinggal dari China dan juga khususnya yang memiliki produktivitasnya sampai 35 meter kubik per hektar per tahun. Dan sekitar 10 meter kubik em, hampir 40% ya lebih bagus ya, dibandingkan di Indonesia. Nah, ini memang banyak hal yang mempengaruhi baik itu space dan baik itu dari juga dari politik itu sama dan penyakit. Nah, kemudian ternyata Indonesia juga termasuk Brazil ya, itu memiliki diversitas yang sangat baik dari tanaman ya dan lain-lain dari aman biodiversitas aman dan penyakit ya. Ini seperti yang kita lihat bahwa jamur suprada ini memiliki biodiversitas yang tinggi di Indonesia ya. Itu yang sudah dideskripsikan maupun yang belum dideskripsikan ya. Ini sangatnya ini perlu dideskripsikan dengan baik sehingga ini menjadi ancaman serius ya bagi produktivitas kita. Contohnya yang ganggu tanaman eukaliptus dan akasia dari golongan serangga ya, menggulung daun, yang menggulung daun, kemudian ada penghisap pucuk, hewan seperti tikus, eh, dan juga monyet ekor panjang ya, makaka itu menjadi ancaman yang serius. Selain itu juga ada beberapa jenis serangga lain. Ini eh, beberapa spesies ya yang menjadi faktor pembatas mulai dari penggerek batang ya, Polypagora atau Xeracovea ya, ini menjadi masalah serius karena menggerek batang sehingga batangnya menyebar dan seterusnya. Hello, sepsa penghisap, kemudian juga ada penggulung daun, ada termite atau rayap ya, dan juga Eucalyptus gallwort atau bulu pada eucalyptus yang disebabkan oleh leptospira dan juga satu lagi spesiesnya saya lupa, dua spesies. Bentuknya ada busuk akar, busuk dan ada ayam. Nah, yang akan adalah yang pes ini. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, di awal tanaman nanti ada hama yang namanya penggulung daun dari spesies Cyclares ya. Ini menyebabkan kerusakan dengan menggulung yang pucuk tanaman ini ganggu hingga akan muncul pucuk-pucuk samping. Kalau sudah pucuk-pucuk samping, biasanya pertumbuhan tanaman ke atas akan terganggu ya. Ini akan ke samping. Ini mengurangi produktivitas. Nah, pucuk daun ini akan tumbuh biasanya muncul di umur 1 sampai 3 bulan di awal pertanaman. Padahal di awal pertanaman ini menjadi fase yang paling kritis. Nah, berikutnya ini ada eh, penghisap pucuk ya, penghisap pucuk ini yang mengakibatkan pucuknya mengering seperti ini ya. Ini bisa kita lihat pucuknya mengering, kemudian banyak sekali pucuk-pucuk samping yang terlihat. Ini kita lihat ada lingkaran-lingkaran warna kuning. Ini adalah pucuk samping yang eh, bisa terserang oleh hama ini, oleh hama Helopeltis ya. Yang hama ini mengakibatkan hampir sama mengakibatkan
pucuknya terganggu. Dan biasanya ini muncul setelah ulat penggulung selesai. Umur 1 sampai 3 bulan selesai, nanti baru muncul hama ini umur 4 sampai 6 bulan. Gitu. Karena apa namanya biasanya dominasinya ini akan selalu bergantian ya. Tidak jarang sekali satu umur tanaman ini diserang oleh 2 jenis hama. Nah, serangganya yaitu Helopeltis ini seperti nyamuk dan ukurannya sangat kecil ya. Tapi berbeda dengan nyamuk karena di sini ada pentolan ya. Ada di bagian pronotumnya ini ada tonjolan seperti jarum. Ini yang membedakan antara Helopeltis dengan nyamuk ya, karena dari sisi ukuran ini hampir sama dan morfologinya juga hampir sama. Ini 4 sampai 6 bulan. Nah, setelah 4 sampai 6 bulan nanti muncul lagi hama lainnya, yaitu hama penggerek batang ketika batangnya sudah mulai berkayu ya. Sudah mulai berkayu. Ini Polypagosera icovea ini juga ditemukan di Riau, di Kalimantan ya, dan tanaman lainnya juga di eh, tanaman kopi, kakao ini juga menjadi hama penting. Gejala kerusakannya ini seperti ini ya, dengan menggerek batang, kemudian juga batangnya nanti akan menjadi patah, bengkak ya, seperti ini, dan ini luka bekas gerekannya. Dengan adanya penggerekan batang ini tentunya, dan apalagi menyebabkan patah, tentunya akan menurunkan produktivitas ya, sehingga tanaman akan terhambat pertumbuhannya. Memang tanaman tidak mati, masih bisa tumbuh dari tunas-tunas samping, tapi nanti menghambat pertumbuhan. Harusnya cepat tumbuh ya, dia terbatas, terhambat karena adanya perlu menumbuhkan tunas sampingnya. Dan ini menjadi eh, faktor pembatas juga. Ini biasanya di umur 6 ya sampai 1 tahun. 1 tahun sudah mulai banyak yang patah-patah seperti ini. Setelah 1 tahun muncul lagi ya hama lainnya, yaitu rayap yang eh, saling estafet ya, mengganggu produktivitas. Ini biasanya rayap ini em, Microcerotermes ya di eukaliptus, dan di akasia ini Coptotermes. Ini di Kalimantan ya, Microcerotermes endemis. Ini menyebabkan mati ya, ini baru menyebabkan kematian ya. Biasanya ini eh, serangan rayap ini akan banyak jika ada eh, sisa-sisa kayu dari rotan yang eh, tidak diikan ya, dimusnahkan di dalam pertanaman sehingga menjadi sarang rayap ya. Ini mengakibatkan kematian. Nah, itulah hama yang biasanya muncul yang mengganggu produktivitas di akasia dan eukaliptus. Kemudian juga ini ada hama baru lagi yang baru muncul, yaitu ulat bagong ya. Kenapa disebut bagong? Karena kepalanya yang besar ini seperti menggunakan helm yang tidak mematikan sebetulnya, tapi mengakibatkan kegundulan tanaman seperti ini ya. Ini di tahun 2021 mulai endemis ya hingga saat ini, dan tapi hanya menyerang di satu jenis klon saja. Satu jenis klon saja di tahun 2022 sampai 2023. Ini juga hama di jambu air ya ternyata, dan juga di cengkeh. Tapi outbreak yang terjadi di Indonesia ini baru saat ini ya. Sedangkan outbreak di jambu dan juga di cengkeh belum pernah dilaporkan separah ini. Nah, ditambah lagi nanti ya ada juga akasia ini rentan terhadap hama monyet ya. Akasia itu karena batangnya, khususnya akasia mangium itu batangnya manis ya, karena menghasilkan ekstra flora nektar. Dia lebih eh, serangannya lebih banyak dibandingkan yang eukaliptus. Nah, yang eukaliptus juga ternyata diserang monyet juga karena dia mulai mencoba-coba ya. Karena akasia mangiumnya sudah dirangi sehingga dia mulai mencoba ke tanaman eukaliptus, dan beberapa tanaman eukaliptus juga dapat dirusak oleh hama monyet ekor panjang ini. Memang secara status ya, monyet ekor panjang ini di Indonesia populasinya yang berlebih itu tidak menyebabkan hewan ini tergolong
hewan yang dilindungi ya, tidak termasuk. Tapi di dalam CITES yang di internasional, ini ini hewan ini termasuk hewan yang apa namanya, dilindungi, sehingga tidak bisa di apa namanya, dikendalikan secara langsung gitu. Harus ada kajian-kajian terlebih terlebih dahulu, dan ini menjadi tantangan bagi kita di hutan tanaman, di mana hama monyet ini dengan populasinya yang banyak ini menjadi hama serius ya, sehingga perlu pengkajian yang lebih jauh gitu. Kemudian juga ini ada hama lainnya yang berpotensi ya, berpotensi yang belum banyak menyerang, bahkan mungkin belum banyak dilaporkan di Indonesia, yaitu Leptospira invasa. Pada beberapa wilayah ini sudah dilaporkan ya ada, eh, dan juga batas di wilayah tertentu ya. Dan ini biasanya menyerang eukaliptus, bukan jenis pelita ya, tapi jenis-jenis spesies lainnya yang merupakan hibrida ya, hibrida dari eukaliptus pelita ini. Nah, ini menjadi bahan monitoring juga. Apabila ada serangan hama ini harus segera dimusnahkan ya, karena bisa menyebabkan eh, apa namanya, kegagalan dalam peningkatan produktivitas tanaman eukaliptus kita. Baik, itu sekilas mengenai ancaman. Nah, bahwa kita sudah menjelaskan adanya tantangan ya, eh, dan juga ancamannya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai apa namanya, pelaku di bidang silvikultur yang salah satunya mengelola hama tanaman secara terpadu, membuat strategi ya, membuat strategi untuk eh, pengelolaan hama secara terpadu. Secara umum, pengelolaan hama terpadu ini memiliki framework atau memiliki pendekatan yang komprehensif, mulai dari preventif ya, pencegahan, kemudian monitoring, dan juga control action ya, dengan cara kuratif ya. Prevention atau pencegahan kita bisa mulai dari monitoring dengan karantina tumbuhan ya, dengan Balai Karantina Nasional, Barantan, Badan Karantina Tanaman, di mana kita memonitor hama yang belum ada di Indonesia supaya tidak masuk ke Indonesia ya, dengan pembatasan. Kemudian juga ada pemberian nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman hutan ya, karena tanaman hutan akan berbeda dengan tanaman pertanian. Kemudian kebutuhan nutrisinya juga akan berbeda ya, dan juga siklus siklus nutrisi yang ada di hutan juga akan berbeda dengan yang ada di tanaman pertanian. Kemudian juga dengan penggunaan tanaman yang tahan, itu menjadi satu langkah untuk pengelolaan hama terpadu ya. Nah, langkah-langkah berikutnya adalah dengan memanajemen habitat ya, dan juga memanajemen eh, best practice ataupun cara budidayanya dengan silvicultur yang intensif, seperti tadi yang saya jelaskan di definisi dari HTI sendiri, yaitu dengan memanfaatkan eh, hutan dengan silvicultur yang intensif, baik itu dalam pemeliharaan, pemupukan ya, dan pengelolaan hama dan penyakit. Semua kegiatan prevention ini atau preventif ini nanti akan bermuara pada menghasilkan kondisi tanaman yang sehat, yang terhindar dari stres, dan juga diharapkan bisa mengoptimalkan produktivitas. Sehingga pada saat kita melakukan monitoring, ya, kita bisa melihat apakah monitoring ini akan menghasilkan decision atau keputusan yang mengharuskan pengendalian secara kuratif ini dilakukan atau tidak. Nah, di monitoring inilah nanti akan ada banyak yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi 4.0. Nah, tujuan dari kegiatan monitoring ini adalah untuk mengidentifikasi hama dan penyakit yang potensial, yang nantinya untuk dianalisa impact-nya, pengaruhnya terhadap produktivitas hutan tanaman kita. Yang pada akhirnya jika kita kaitkan dengan kondisi tanaman yang
sehat dan tidak stres, baru kita akan memberikan keputusan. Apa keputusan terhadap pertanaman yang akan kita lakukan? Apakah kita terus memaintain best practice ya, silviculture practice yang terus dilakukan? Apakah kita perlu melakukan pengendalian secara biologis, pengendalian secara mekanis, secara kimia, atau dengan secara regulasi? Nah, ini yang nanti menjadi eh, apa namanya curative action dari pengelolaan hama. Nah, di dalam hutan tanaman tentunya akan banyak sekali predator dan juga parasitoid yang menjadi teman bagi para pem- apa namanya bagi para pekerja di lapangan, sehingga kita harus memilah ya mana serangga yang harus dimusnahkan, dikendalikan, mana serangga yang justru harus dibudidayakan, dikul dikonservasi seperti ini ya, namanya Sicanus, kepik predator, yang ini bisa menjadi teman kita dalam memangsa pengerek batang tadi ya, memangsa Helopeltis, memangsa ulat penggulung. Ya, ini adalah teman kita, sehingga kita harus mengkonservasinya. Dengan cara apa? Kita bisa budidayakan di laboratorium. Sampai saat ini di Sinar Forestry kita setiap bulan melepas lebih dari 3.000 individu ya. 3.000 individu ini kita lepas ke lapangan tiap bulan secara reguler, kita perbanyak ya. Kita punya eh, apa namanya fasilitas untuk membudidayakan di laboratorium predator ini, dan kita lepas di lapangan. Ada juga parasitoid ya. Ini parasitoid, ternyata hama-hama yang ada juga terinfeksi oleh parasitoid. Parasitoid ini adalah eh, serangga yang memparasiti serangga lainnya. Ya, seperti ini, ulat penggerek ternyata diparasit oleh larva dari lalat Tacinidae ya, tacinid. Nah, bukan hanya ini juga, ternyata hama-hama lainnya juga banyak dilaporkan sudah terparasit dengan tingkat parasitasi yang lumayan tinggi ya, hampir sampai 20-30% di lapangan kalau kita lakukan observasi. Nah, ini menjadi eh, apa namanya pertimbangan juga dalam kita mengendalikan hama ya, dengan memanfaatkan mengkonservasi musuh-musuh alami yang ada. Kemudian strategi lainnya yaitu dengan merangkap serangga imagonya dengan feromon. Ya, dan feromon kita sudah coba untuk armyworm, ini ulat rayak ya. Kita bisa mendapatkan lebih dari 15 imagonya per hari, di mana kalau kita mendapatkan imago ini efektif ya, karena bisa mencegah si imago ini bertelur, karena biasanya kalau bertelur bisa nyampe ratusan ya, ratusan bahkan ribuan telur yang sudah kita bisa tanggulangi ya. Nah, penggunaan feromon ini sangat eh, apa namanya ramah lingkungan, kemudian tidak menyebabkan resistensi. Dan penggunaan feromon ini bisa dikombinasikan ya untuk monitoring ataupun untuk mematikan secara langsung ya, karena kita bisa memerangkap dan juga bisa merusak apa mating disruption, artinya merusak pola ataupun pola perkawinan ya dari jantan dan betina dengan menjebak atau memperangkap dari salah satu jenisnya, apa itu, apakah itu jantan atau betinanya. Tapi sebagian besar ini yang feromon ini adalah jantan yang terperangkap, sehingga si jantan tidak bisa mengawini si betina, dan si betina akhirnya eh, fertil ya, apa steril, steril artinya tidak dikawini, sehingga telur yang dihasilkan telurnya steril ya, tidak akan menetas. Nah, ini menjadi pendekatan baru juga bagi kita di lapangan untuk mencegah eh, serangan hama yang lebih besar. Selain itu juga kita berikan habitat yang cocok untuk musuh alami tadi ya, dengan penanaman beneficial plant di sekitar area pertanaman yang secara estetik ini juga baik ya untuk pemandangan,
tetapi secara ekologis ini juga bisa menjadi tempat singgah bagi musuh alami untuk lebah, untuk parasitoid ya, dengan penanaman tanaman ini. Contohnya adalah tanaman sikanus, tanaman eh, bunga pukul 8 ini ya, turnera. Ini bisa menarik sikanus, bisa menarik lebah-lebahan. Kemudian juga ada antigonon ya, air mata pengantin atau bahasa Indonesianya. Kemudian ada tanaman akasia. Nah, ke tanaman-tanaman ini sangat atraktif ya untuk menarik musuh alami dan juga parasitoid. Dan pendekatan-pendekatan itulah yang kita gunakan untuk pengelolaan hama terpadu, selain dengan menggunakan nanti ya insektisida sebagai salah satu cara ya. Nah, insektisida di sini merupakan jalan terakhir ya, karena kita nanti akan berkaitan dengan sertifikat. Hutan tanaman ini juga memiliki sertifikasi ya dari FSC, di mana penggunaan insektisida dibatasi, baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi bahan aktifnya itu dibatasi. Jadi tidak banyak yang bisa kita gunakan. Nah, itulah sekilas mengenai pengelolaan hama terpadu dengan memanfaatkan ya musuh alami ya, kemudian penggunaan feromon dan beneficial plant sebagai area konservasi bagi musuh alami tersebut. Nah, pengendalian kimia bisa dilakukan dengan pendekatan yang kita lakukan. Nah, berikutnya ini baru kita masuk ke dalam topik utama, yaitu memanfaatkan teknologi 4.0 untuk monitoring dan pengendalian hama ya. Kalau kita biasanya tadi dengan kimia misalkan, atau dengan pendekatan yang tadi manual, nanti akan dibantu oleh 4.0 ya. Nah, di dalam monitoring tadi juga disebutkan bahwa itu menjadi salah satu aspek dalam pengendalian sebelum melakukan pengendalian. Nah, sebelum masuk ke monitoring, tentunya kita memerlukan karantina tumbuhan ya, untuk bekerja sama di dalam memonitor masuk keluar masuknya organisme pengganggu tanaman, karantina atau OPTK ya. Di mana peranan karantina ini adalah untuk satu, mencegah OPTK dari luar negeri dan antar wilayah masuk ke dalam wilayah kehutanan kita ya. Ada beberapa OPTK nanti ini di bagian bawah ini, ada organisme pengganggu tanaman karantina jenis A1, yaitu A1 itu belum ada di Indonesia. Contohnya adalah tadi Leptospira ya, dengan aturan yang baru nampaknya ini Leptospira sudah ada di Indonesia. Kemudian juga ada 23 jenis serangga ya yang harus dicek supaya tidak ada di material yang masuk ke Indonesia ya. Ini contohnya juga pengerek ya, pengerek batang ini. Kemudian ada dari OPTK A2. A2 ini adalah yang sudah ada di Indonesia tapi terbatas di wilayah-wilayah tertentu seperti Opelimus ya. Opelimus ini ada di Indonesia Timur, di NTT ya. Tapi di Riau ini belum ada, tapi di Sumatera Utara ini ada juga. Nah, dengan adanya bantuan dari karantina ini adalah bagian dari monitoring untuk menjaga NKRI dari ancaman hama yang belum ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, karantina ini adalah untuk mencegah perdagangan ilegal ya, khususnya kayu ya, kayu-kayu yang di. Kemudian bisa menjadi technical barrier ya, dengan non tarif ya. Kemudian, nah ini penting ya, surveillance dan monitoring OPTKA. Kemudian juga untuk sertifikasi lalu lintas bibit unggul baru. Nah, ini yang menjadi eh, apa sertifikasi kesehatan bibit ini yang menjadi eh, apa namanya penting bagi distribusi bibit-bibit unggul yang dari satu daerah ke daerah lainnya. Kemudian yang keenam adalah pendampingan terhadap infusi material genetik baru, dan infusi material genetik ini biasanya didatangkan oleh lembaga penelitian dari luar masuk ke Indonesia sebagai sumber genetik untuk pemulihan tanaman ya. Contohnya misalkan kita mendatangkan bekerja sama dengan kakak
mendatangkan polen, ya, bukan hanya benih ya. Nah, tapi polen dari Brazil, dari Vietnam, dari Amerika untuk dikawinkan dengan polen tanaman akasia dan eukaliptus yang kita miliki untuk mendapatkan material genetik yang lebih produktif. Ya, itu sehingga harus melalui karantina dan juga melalui kementerian terkait ya untuk melakukan verifikasi baik itu apakah mengandung OPTKA ya ataupun eh, berperan sebagai tanaman invasif. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian sebelum masuk ke teknologi 4.0, kita akan membicarakan dulu mengenai forest health monitoring yang biasa dilakukan di dalam suatu struktur hutan tanaman ataupun di hutan alam ya. Di mana di dalam forest health monitoring ini atau monitoring kesehatan tanaman ini memerlukan tiga em, pilar yang penting ya, yang penting secara teoritis ya, yaitu people ya dengan melakukan training, asesornya di mana ini menjadi senjata utama untuk kita melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua adalah monitoring desainnya, bagaimana kita melakukan pemilihan sampel, bagaimana kita melakukan caranya ya, termasuk cara melakukan monitoringnya, baik itu dengan menggunakan eh, pengamatan manual atau dengan bantuan pengamatan dengan tools lainnya, dengan aerial, misalkan dengan pesawat, dengan drone dan lain-lain. Dan kemudian yang ketiga adalah manajemen data, ya, di mana manajemen data ini menjadi penting, di mana ini menjadi database untuk mengetahui sebaran, ya, tingkat serangan, sebaran hamanya, dan mungkin nanti sebaran resikonya yang dikaitkan dengan eh, iklim, misalkan ya, dengan iklim tertentu yang mempengaruhi hama dan penyakit. Nah, yang pertama di dalam people and lead ini harus memilih buku pedoman ya. Untuk akasia dan eukaliptus ini sudah tersedia ya. Ini yang kiri dan di tengah ini memang tersedia secara internal di perusahaan. Bukan hanya Sinarmas ya, perusahaan-perusahaan yang lain pun mereka memiliki buku saku sendiri ya. Ya, buku saku sendiri yang eh, nanti cara diagnosa, cara identifikasi ya, dan juga cara pengendaliannya. Namun di ini juga ada yang sebelah kanan buku panduan hama dan penyakit untuk akasia dan eukaliptus yang diterbitkan oleh KLHK. Ini bisa menjadi konsumsi bagi semua orang ya, eh, termasuk kita. Dan juga mungkin nanti ada buku-buku lainnya yang dari luar negeri juga ada. Ya nanti saya eh, ada contohnya. Ini bisa dijadikan gambaran untuk diagnosa. Walaupun nanti di luar negeri tidak tidak hanya ada di em, apa namanya di Indonesia ya, tidak semua ada di Indonesia hamanya, tapi setidaknya ada beberapa jenis sama yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya nanti juga ini secara manual ya, struktur datanya akan seperti ini dengan menggunakan tali sheet ya, dengan tali sheet seperti ini laporan ataupun dengan bantu aplikasi. Caranya dengan bantuan aplikasi. Nah, ini ada contoh ya dengan TreeSnap. Ini di Miro Forestry di Ghana. Ini training untuk menggunakan aplikasi dalam melakukan eh, deteksi data maupun untuk menginput data. Ya, ini sudah dilakukan juga. Bagaimana di Indonesia? Nah, ini di kami sudah melakukan dengan bantuan tools ya, Smart Pest and Disease Monitoring, dengan tentunya dengan pendekatan Android, nanti dengan aplikasi yang kita sebut dengan Facebook, ini nanti bisa langsung terhubung dengan komputer ya di lapangan, di kantor, sehingga para asesor nanti bisa mencatatkan ya hasil temuannya, dan secara real time nanti akan ada laporannya secara langsung pada saat itu juga gitu. Nah, aplikasi ini sudah dikembangkan di pembibitan ya, di mana eh, seperti yang dilihat nanti aplikasi ini akan mendapatkan informasi tentang handbook ya,
handbook yang bentuk digital, baik itu nanti ada foto, kemudian ada deskripsi, gejala hama dan penyakit, termasuk juga nanti ada cara pengendaliannya. Kemudian juga nanti asesmen, ini dengan menggunakan aplikasi juga ya, dicatat ya. Asesor di nursery hanya mencatat, menginput data yang kemudian nanti akan terkoneksi secara real time hasilnya, dan jika serangan melewati ambang batas nanti akan ada alert ya, ada alert notifikasi yang muncul ke dalam tablet ini, sehingga si pengawas ini langsung diberikan langsung resepnya untuk pengendaliannya harus dilakukan apa. Apakah dengan pengendalian dengan kuratif ya, dengan biologis atau dengan kimia, nanti sudah ada rekomendasinya secara real time. Nah, dengan sistem ini ya, ternyata di pembibitan di Indonesia di grup Sinarmas itu ada 49 nursery. 49 nursery kemudian nanti akan apa namanya akan terintegrasi sehingga kita bisa langsung melihat dari manajemen information system ya. Jadi saya hanya duduk di depan laptop saja, terus bisa melihat data dari 49 nursery yang tersebar di 5 provinsi. Tidak perlu mendatangi satu persatu, tapi bisa melihat secara real time hasilnya ya, seperti ini. Dan juga kemudian di lapangan ini juga pernah kita lakukan kerjasama dengan PB, tentunya ilmu komputer, di mana kita mengembangkan aplikasi untuk monitoring pendeteksi cepat hama tanaman ya, di mana kita melakukan sama prinsipnya hampir sama, di mana para asesor nanti akan akan mendapatkan informasi mengenai hama dan tablet ataupun ya tablet berbasis Android. Kemudian nanti ketika dia pulang ke distrik, ke kantor, kemudian dia akan upload data yang akan terkoneksi di dalam database, sehingga nanti ya bisa digunakan oleh pihak dalam hal ini oleh perusahaan ya, untuk untuk melakukan mapping dan juga memberikan rekomendasi seperti itu. Ini adalah monitoring berbasis juga dengan Android ya. Kemudian juga monitoring lainnya ya, ini bisa juga dilakukan dengan bantuan alat lainnya ya, dengan perangkap misalkan. Dengan perangkap bisa menentukan populasi hama ada di tingkat berapa, kemudian juga dengan pengamatan aerial ya, baik itu dengan menggunakan pesawat mungkin. Kalau di Indonesia, di kita ini pernah kita lakukan dengan helikopter. Kita bukan hanya api ya, tapi memonitor juga potensi serangan hama dan penyakit ya, karena ini bisa menyebar secara luas. Kemudian dengan menggunakan drone, sudah kita ini malah sudah umum ya di perusahaan kita untuk memetakan serangan hama dan juga pengendalian hama, keberhasilannya bisa dilihat dari drone. Jadi sudah umum. Termasuk monitoring dengan menggunakan satelit. Nah, ini dengan PlanetScope yang sudah kita lakukan. Ini setiap 3 bulan akan ada alert petak-petak mana, wilayah-wilayah mana yang produktivitas tanamannya rendah. Nanti setelah adanya alert itu baru diobservasi ya. Setelah ada alert muncul, baru kita diobservasi oleh pengawas bagaimana dia serangan hamanya, berapa kerusakannya ya. Kemudian berapa apa namanya kerusakan, penyebaran dan lain-lain, sehingga kita harus bisa memperkirakan eh, apa kegiatan manajemen taktiknya itu seperti apa. Nah, ini beberapa contoh deteksi yang di luar negeri ya. Ini sudah melakukan pengamatan dengan beberapa metode ya, dengan bantuan pesawat, kemudian dengan mapping ya, ini juga dilakukan.
Nah, di kita sendiri di Indonesia ini ada studi ya tentang deteksi abnormalitas ya nekrotik, ya, di mana di sini dengan drone yang dibekali dengan kamera RGB ya, ini bisa mendeteksi abnormalitas di tanaman eucalyptus belita. Ini bahkan kita bisa dengan yang secara komputasi, kita bisa mendeteksi bagian-bagian mana saja di dalam tanaman itu yang abnormal ya, baik itu abnormalnya mengering ataupun patah dan lain-lain. Nah, baru dilakukan observasi mengenai penyebabnya itu apa, penyebabnya apakah disebabkan oleh hama atau faktor-faktor. Nah, ini juga bisa monitoring di mana titik-titik namanya apakah penyebabnya merata atau mengumpul ya. Nah, kalau mengumpul ada spotnya nih, ya. Baik itu misalkan ataupun populasi hamanya yang tinggi ataupun di sini ada inokulum bakteri ataupun jamur yang banyak ya seperti dan apa namanya beberapa studi juga bisa menunjukkan bahwa memperkirakan dari tinggi tanaman itu sendiri ya. Ya bukan hanya penyakitnya tapi juga performa tanaman bisa kita lihat ya, eh, tinggi tanaman berdasarkan eh, foto udara ya yang dilakukan. Ini dilakukan di Riau di daerah Badi dengan kerjasama dengan Asiar ya dengan tasnya, dan juga kasus yang jadi di sini adalah kasus penyakit layu bakteri. Ini juga ada eh, kasus lainnya yang eh, yang dilakukan juga ini di Malaysia nampaknya ya di Sabah nih juga dengan menggunakan drone. Menggunakan drone. Kalau ini memang kasusnya ini campuran, ada yang eh, akibat serangan hama ya seperti penghisa pucuk di sini ya. Terlihat di dalam kanopi ada satu kanopi namanya apakah hijau ini atau bagian menguning atau sebagian. Nah, ini sudah dilakukan pengamatan dan ini menjadi hal yang hal yang apa namanya sudah rutin dilakukan di kita untuk mendiagnosa dan memang dengan atlet ini belum apa namanya diagnosa secara spesifik ini apa ya, tapi baru bisa mendiagnosa adanya abnormalitas. Oh, di petak ini misalkan ada terjadi abnormal, di petak ini terjadi abnormal ya. Yang belum nanti yang selanjutnya harus dilakukan adalah eh, pengecekan di lapangan secara langsung ya, di lapangan secara langsung untuk melihat eh, penyebabnya apa. Setelah penyebabnya diketahui baru dilakukan eh, memilih strategi yang harus dilakukan pengendalian dengan cara apa gitu dengan beberapa opsi yang ada. Nah, kemudian eh, yang berkaitan langsung dengan teknologi 4.0 ini juga ada sedang dikembangkan yaitu dengan metode deteksi dengan menggunakan kamera AI ya, di mana di sini ini ada perusahaan namanya AgroSage ya. AgroSage mengembangkan metodologi untuk eh, meneliti abnormalitas ya, nanti berkaitan eh, dengan abnormalitas karena serangan badan penyakit dan lain-lain. Nah, biasanya ya human scout yang selama ini dilakukan itu akan eh, bukan waktu yang berulang ya. Nah, ya bisa dilakukan kali seminggu kan pasnya areal, kemudian eh,
datanya tidak real time, juga eh, terkadang ya keputusannya itu tidak berbasis data yang akurat, sehingga akan mengakibatkan kehilangan 10-30%. Namun ya dengan adanya ini sistem ini, dengan robotik yang ada, ini bisa early detection, kemudian juga immediate adaptive treatment ya, dengan mendeteksi kemudian dia bisa langsung memberikan teman, memberikan pupuk, pemberian pestisida ya, yang tentunya nanti mengoptimalkan penggunaan pestisida ya, karena perlu uh, dilakukan ketika yang bersifat abnormal itu kan ada serangan hama. Kemudian ada juga populasi hamanya meningkat dan seterusnya. Dan eh, ini contohnya ya dengan menggunakan kamera di sebelah ini. Dan ini bisa nah, ini adalah teknologi di agrosias ini belum dilakukan secara project di Indonesia ya. Eh, Teknologi ini sudah mohon maaf tadi ada eh, terlempar ya. Saya ulangi share screen-nya ya. Oke, nah ini. Nah, kalau kita lihat eh, masih loading. Masih loading sebentar ya. Belum terlihat ya screen-nya ya. Belum, Bapak. Biasa. Jaringannya nih ada masalah. Susah kali ya. Sudah ya. Nah, kalau kita lihat ini ada eh, secara teknologi ya, bahwa sebetulnya di luar negeri ya ini sudah banyak sekali eh, perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan teknologi 4.0, baik itu untuk monitoring ya, kebanyakan adalah untuk monitoring, untuk deteksi dan diagnosa, mulai dari Plantix ya, ada juga Sarvio. Nah, ini Sarvio ini dikembangkan oleh BASF kalau tidak salah. Nah, yang paling paling banyak ini Plantix. Nanti coba saja buka aplikasi ya, download di Play Store. Itu Plantix, di mana Plantix ini nanti isinya adalah kita mendiagnosa penyakit hama dan penyakit tanaman berbasis foto. Jadi kita hanya memfoto jaringan tanaman yang sakit, kemudian nanti si Plantix ini akan mendiagnosa dan memberikan rekomendasi kemungkinan ini diserang oleh penyakit atau hama apa.
Walaupun demikian, tapi ini plantix kebanyakan adalah tanaman agriculture ya, tanaman agriculture ya. Kemudian juga ada sailog ya, kemudian juga dan lain-lain ya. Banyak sekali. Tapi yang paling paling populer adalah plantix, sailog dan juga sarvio ini ya. Ini memang ada yang bergerak di bidang data processing saja ya, ada yang bergerak di management tools, artinya membuat sistem. Kemudian juga ada yang di bidang plant protection, plant health, ya juga ada yang di bidang outdoor solution ya. Nanti mungkin apa namanya? Nah, kita pernah kerjasama dengan eh, salah satu apa namanya vendor ya, vendor dari luar negeri ya, di mana dia memberikan eh, manajemen tools ya, manajemen tools dia berbasis kamera. Jadi di nursery kita pasang kamera, kemudian kamera itu secara harian akan mengambil gambar dan kamera itu nanti akan memberikan deteksi ya, deteksi bahwa satu satu apa namanya? Satu bagian ini terserang hama atau penyakit atau tidak. Nanti saya contohkan ya, ada beberapa nanti slide-nya akan terpisah. Akan saya contohkan eh, hasil dari ini ya, hasil dari deteksi itu untuk beberapa kasus di hutan tanaman. Kemudian juga ini ya ini sudah mulai banyak juga dengan menggunakan drone untuk penyemprotan. Nah, ini adalah untuk penyemprotan insektisida. Walaupun ini masih skala terbatas ya, karena memang kita harus memperhatikan apa namanya? Efikasi ya, efikasi dan juga hama serangga non target. Ini juga harus di, diperhatikan. Mulai dari pemilihan drone-nya, kemudian pemilihan bahan aktif pestisidanya, bahkan untuk nanti bagaimana si drone ini terbang, kecepatan berapa, ketinggian berapa, ini harus semua dioptimasi ya. Karena nanti ada berpengaruh dengan kecepatan angin, akan berpengaruh juga dengan apa kontur, ya ini macam-macam. Ini sebagai contoh ya, ini satu flight plan ya, di mana drone ini terbang menyesuaikan dengan baris tanam ya, baris tanam. Tidak semua yang disemprot ya, tapi mengikuti baris tanam. Dan baris tanam ini kan memang apa namanya sudah dipetakan sebelumnya. Ya ini adalah di awal pertanaman seperti saya bilang tadi, di awal pertanaman itu di umur 1 sampai 3 ada ulat penggulung, kemudian ada helopeltis ya. Nah ini pengendalian yang dengan kimia ini sudah mulai kita lakukan di awal pertanaman untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Jadi tidak semua area disemprot, hanya menyesuaikan dengan baris tanam saja, sehingga chemical yang keluar juga akan tepat sasaran ya, tidak terlalu terbuang ya ke bagian lain. Nah, ini seperti ini terbangnya sekitar 2 sampai 3 meter ya. Kemudian juga nanti akan ini tantangan juga karena mengikuti konturnya kalau eh, landai dan juga curam ini akan berbeda sehingga diperlukan pilot khusus ya untuk eh, pekerjaan ini. Dan ini menjadi eh, industri baru ya, di mana pilot drone ini menjadi pekerjaan juga yang sangat dibutuhkan ya, karena banyak sekali nanti pilot-pilot drone ini akan dibutuhkan baik itu untuk ini hama penyakit maupun untuk monitoring ya, monitoring kesehatan tanaman, kemudian memonitor pemanenan, memonitor banyak hal yang bisa kita lakukan di hutan tanaman ya dengan menggunakan drone ini sendiri. Nah, ini juga kita sedang coba ya. Di luar ini sudah dilakukan sebetulnya, di mana mereka di Brasil khususnya melepas eh, parasitoid dan musuh alami itu dengan menggunakan drone. Ya, ini kita sedang kita coba ya. Eh, ini aja apa namanya, eh, meng- memodif drone yang ada, kemudian kita bekali dengan case atau kandang dari musuh alami yang kita miliki, supaya nanti tinggal dilepas saja di lapangan, di tengah-tengah lapangan. Nah, semua ini tentunya dengan pemanfaatan teknologi 4.0 ini bukan tujuannya ya, bukan tujuannya adalah untuk mengurangi
pekerjaan apa namanya, pekerjaan manusia ya di lapangan, tapi untuk meningkatkan presisi ya, di mana tetap kita memerlukan asesor di lapangan, tapi dengan luasan yang sangat besar tadi, kita tidak bisa memanfaatkan tidak bisa mengandalkan observasi lapangan secara manual, tapi kita butuh teknologi untuk meningkatkan presisi yang nantinya akan divalidasi ya oleh tim lapangan. Dan tentunya setelah divalidasi, dan akhirnya nanti dikendalikan juga dengan tim lapangan juga, karena tidak semua nanti bisa dilakukan dengan penyemprotan ya. Itu tadi contohnya penyemprotan hanya dilakukan di awal tanam. Kalau tanamannya sudah besar, sudah tinggi, sudah 10 meter misalkan, 5 meter, gimana drone bisa terbang? Karena akan ada apa namanya, gangguan angin, gangguan ketinggian dan lain-lain, itu tidak bisa dilakukan, sehingga pemanfaatan teknologi ini setidaknya membantu ya monitor areal yang sangat luas tadi. Ya, seperti itu ya yang bisa saya bagikan sharing di dalam perkuliahan hari ini. Eh, Secara kesimpulan, nah di sini saya simpulkan bahwa tantangan pembangunan HTI ini dihadapkan oleh cekaman dan kerusakan faktor biotik yang salah satunya adalah hama. Kemudian dalam pengendalian hama terpadu ini mengedepankan prinsip pencegahan, pemantauan dan pengendalian secara lestari. Nah, pencegahan kita bisa lakukan dengan silvikultur praktis ya. Pemantauan ini perlu teknologi 4.0 ya untuk membantu mendeteksi serangan resiko hama dan mengefisienkan pengolahan data dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, sehingga nanti di yang pengendalian secara lestari ini juga bisa menjadi tepat sasaran, efisien, ya, efektif, dan juga yang paling penting ekonomis, supaya budidaya hutan ini secara lestari bisa berkesinambungan ya, tidak istilahnya tidak merugikan ya, tidak merugikan secara ekonomis, sehingga eh, eh, apa namanya, industri hutan tanaman ini bisa terus berlanjut. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Atma untuk diskusi tanya jawab ya, sambil saya menyiapkan ada satu satu slide tadi untuk penggunaan drone ya, ataupun teknologi 4.0 lainnya gitu. Baik, silakan. Eh, saya kembalikan ke Mas Atma. Baik, Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat tentunya. Eh, Masih tersisa waktu sekitar 18 menit. Mungkin kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab ya, Bu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand dan sebutkan nama dan NIM. Kepada Depa, boleh, silahkan. Baik, terima kasih banyak Atma sebagai moderator yang sudah berkenan untuk saya beri kesempatan pada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Bayu. Perkenalkan Bapak, nama saya Depa Prasetyo dengan NIM 4027. Izin bertanya sebelumnya kepada Pak Bayu. Untuk pengendalian serangga sendiri, Pak, di sana apakah pernah gitu, Pak, dalam suatu lahannya itu mati semua gara-gara si serangga itu, Pak? Jika ada misalnya mati semua dalam satu lahan itu, pengendalian yang cepat biar bisa lagi seperti semula itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Bapak. Baik, Baik, terima langsung kasih, Depa. Bapak, apakah kita tampung dulu? Apa mau langsung dijawab? boleh langsung jawab. Jadi sebagai contoh ini ya, em, tadi saya sampaikan contohnya
ada hama rayap, mana ya? Ada beberapa contoh ya. Nah, saya sampaikan ini contohnya hama rayap ini. Hama rayap ini dulu pernah terjadi outbreak di mana memang tidak sampai semua tanaman mati ya, hanya beberapa ya lumayan banyak mati. Tapi ini bentuknya serangannya adalah spot-spot ya, tidak semua karena mengikuti dari sarang rayapnya ini gitu. Kalau sarangnya ada di wilayah tertentu kan dia akan eh, daya jelajahnya di daerah tersebut dan spot-spot saja gitu. Nah, untuk pengendalian rayap nanti harus harus apa namanya komprehensif ya, karena mengendalikan yang yang dikendalikan bukan hanya eh, si rayap yang ada di pohonnya, tapi juga mengendalikan sarang rayapnya, di mana ada sarang rayapnya. Jadi kita harus mencari, membongkar sarang rayap, menghancurkannya, bahkan mungkin menyemprotnya dengan insektisida supaya eh, mati sampai ke sarangnya ya. Ini rayapnya bukan rayap tanah ya, tapi rayap yang menjadi hama pada tanaman. Karena tidak semua rayap itu menjadi hama, ada juga rayap yang menjadi dekomposer ya, ataupun menghancurkan kayu-kayu yang sudah lapuk itu juga sangat dibutuhkan. Sehingga kita harus men- mem- apa namanya mencari sarang rayap yang betul-betul menjadi hama. Contohnya dari Microcerotermes ini. Nah, hama Microcerotermes ini kebetulan sarangnya itu ada di permukaan, ya tidak sampai ke bawah tanah. Jadi mudah sekali mendapatkannya dan biasanya ini bersarang di kayu-kayu yang sisa-sisa kayu yang ada di hutan ya. Sisa kayu kalau di hutan tanaman kan biasanya kayunya kan dipanen, kemudian kadang ada yang bisa ya. Nah, itu harus dibersihkan. Setidaknya dikumpulkan jadi jalur, itu jalur kotor namanya kan. Nah, selain memberikan sarangnya, juga kita membersihkan tempat hidupnya yang bisa menjadi tempat hidup ya. Misalkan tadi tunggul-tunggul ya, sisa-sisa kayu itu juga harus dibersihkan sehingga kita bisa meminimalkan munculnya sarang baru ya gitu. Dari selain dia mematikan si rayapnya juga meminimalkan serangan baru. Potensi sarang baru. Nah, inti dari pengendalian hama itu adalah kita mengetahui pola hidupnya ataupun apa ya istilahnya perilaku. Ya. Kita harus mengetahui perilakunya. Perilaku hama itu seperti apa, bersarang di mana, siklus hidupnya bagaimana, sehingga kita bisa menargetkan salah satu perilaku hidupnya yang untuk mematikan si serangga itu. Di sini kasus rayap ini adalah di sarang ya dan juga di apa namanya di sarang, intinya di sarang ya dengan meracuni si ratunya tadi. Kalau ratunya sudah mati, kemungkinan nanti tidak ada keturunannya dan juga pekerjanya harus dimatikan yang ada di pohon ini supaya dia tidak membawa makanan lagi ke sarangnya sehingga nanti akan terjadi kelaparan. Itu contohnya. Ini tidak menyebabkan kematian secara semua ya, hanya menyebabkan kematian hanya sebagian saja. Contoh lainnya ini, nah kalau ini ulat bagong ini semua areal mati, semua areal terserang sampai gundul seperti ini. Ini outbreak, pernah outbreak terjadi di bulan apa ini ya, April ya, 2022, tapi tidak mematikan. Ya, ini outbreak ini menyebabkan gundul di mana satu pohon itu isinya kayak ratusan mungkin ya, ratusan si ulat ini. Mungkin bahkan sampai ribuan, satu pohon aja. Sehingga wajar tanamannya menjadi gundul hanya dalam waktu beberapa hari saja. Tapi ini tidak mematikan, ya. Ini tidak mematikan. Eh, apa? Tidak mematikan dan pengendaliannya kembali lagi harus tahu dulu ini em, perilaku serangannya bagaimana. Nah, perilaku serangannya ternyata dia hanya makan di klon ini aja 4136. Klon lain nggak ada. Oh, berarti ini harus dilakukan manajemen klon ya. Eh, apa namanya? Diganti dengan klon baru atau hama ini ternyata gampang sekali karena dia terbuka ya. Hidupnya terbuka, tidak ada pelindungnya. Jadi dia disemprot dengan insektisida
kalau sudah serangan seperti ini semprot dengan insektisida langsung mati semua, langsung populasinya menurun secara drastis. Yang perlu kita khawatirkan adalah nanti imagonya ini akan lari kemana, ya. Nah, ini imagonya harus apa namanya lihat larinya kemana. Dan tanaman-tanaman yang sudah gugur ini 4 bulan kemudian ini sudah recovery lagi, sudah hijau lagi seperti biasa. Tapi perlu diperhatikan nanti biasanya siklusnya akan datang lagi, ya. Biasanya 9 bulan kemudian akan muncul lagi kalau pengendaliannya tidak tuntas. Misalkan di area ini dikendalikan, dia kan akan pindah ke area sebelahnya lagi. Nah, kalau memang sebelah-sebelahnya ini klonnya sama, nah tentu dia akan populasinya akan terus ada di dalam uh, hamparan hutan tersebut, sehingga kita harus memanajemen klonnya. Klon sebelahnya ini harus klon lain sehingga dia tidak bisa cari tempat makan lain, ya. Akhirnya populasinya menurun, ya. Dan setelah penyemprotan ini kita harus berikan sikanus, ya. Sikanus, musuh alami dan lain-lain harus kita sebarkan di sini untuk mengontrol, ya. Untuk mengontrol artinya nanti mengontrol populasi, ya. Dan sebetulnya kita temukan juga pada kasus-kasus seperti ini musuh alaminya bekerja, ya. Sikanusnya, patogen yang menginfeksi serangga entomopatogen ini bekerja. Kita temukan juga Metarhizium, Biveria kita temukan, Sikanus juga kita temukan. Jadi seperti itu, ya, cara mengendalikannya. Jadi kita harus melihat perilakunya. Nah, termasuk perilakunya juga kita lihat bahwa serangan awal dengan monitoring tentunya itu bisa mencegah. Jika mulai adanya serangan awal, kita harus langsung kendalikan, ya. Harus kita kendalikan, karena kalau tidak dikendalikan nanti dia di siklus hidup kedua atau siklus hidup ketiga, ya, generasi berikutnya baru yang bisa menggundulkan semua tanaman ini, gitu. Jadi kalau hanya generasi pertama misalkan baru masuk ke petak ini, dia belum bisa mengundulkan, hanya memakan sebagian kecil aja. Tapi dia kan akan berkembang, ya, menyelesaikan siklusnya generasi kedua, kemudian tidak dikendalikan misalkan generasi ketiga, nah baru generasi ketiga yang mengakibatkan kegundulan seperti ini. Nah, itulah contoh-contohnya, ya. Jadi kita harus mempelajari perilaku. Ini juga ada sama nih. Ini hamanya monyet nih. Ini akasianya hancur. Akasianya kulitnya dikupas, ya. Dikelupas sehingga tanamannya mati. Bukan makan tanaman dia. Kulitnya jadi kupas karena kulit di akasia ini agak manis, ya. Karena ada kandungan gulanya lebih tinggi dibandingkan eukaliptus. Nah, ini manajemennya gimana, ya? Tidak mungkin kita memburu monyet yang sulit itu. Selain itu nanti akan ada kasus, ya, kalau misalkan monyet ditemukan mati di hutan tanaman, itu juga menjadi bumerang bagi kita semua. Sehingga yang kita lakukan adalah memanajemen penanaman di mana monyet ini berkelompok, gitu. Ternyata monyet ini hidup di area konservasi misalkan. Konservasi berarti jangan ditanam akasia, tanam aja eukaliptus, gitu, yang biasanya serangannya lebih ringan. Atau juga dengan mengusir di area kita dengan bunyi-bunyian, ya, dengan bau-bauan. Itu bisa kita lakukan untuk mengembalikan monyet itu ke area konservasi. Itu mungkin dilakukan. Jadi kembali lagi ke perilaku dari si hama itu sendiri. Itu mungkin jawabannya, ya. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Baik, terima Terima kasih kasih. Bapak. Mungkin untuk penanya selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada 2, Tiara Ulfa dan Muhammad Abid. Silakan, Untuk yang Tiara. pertama, Tiara, dipersilakan. Selamat pagi, makasih Atma atas kesempatannya. Izin perkenalan Bapak, saya Tiara dengan NIM 469. Sebelumnya mohon maaf on cam.
Eh, saya tertarik dengan yang tadi, misalnya kayak diserang monyet, Pak. Tapi Hmm, monyetnya itu dilindungi. Nah, ya, itu jadi pengendaliannya tuh gimana, Pak? Jadi kita cuma bisa ngusir aja atau gimana? Nah, iya. yang kedua, ada satu lagi, Pak. Hmm, Yang kedua, ya. itu tantangan dalam mengimplementasikan teknologi. Kalau pakai teknologi kan biasanya lebih mahal, Pak. Hmm, Nah, itu kira-kira udah cocok belum sih, Pak, buat di HTI-HTI di Indonesia? Seperti itu. ya. Makasih, Oke. Pak. Ya, saya jawab langsung ya supaya nanti tidak lupa. Jadi yang pertama, Baik, Bapak. memang monyet ini kita punya kendala karena eh, secara aturan memang di Indonesia itu sebetulnya boleh dikendalikan ya. Tapi kita juga punya eh, apa namanya, secara lingkungan internasional monyet itu juga tinggi ya gitu. Sehingga yang kita bisa lakukan pertama adalah melaporkan serangan monyet secara kumulatif ya ke BKSDA ya. BKSDA itu nanti di bawah kementerian dia akan mengevaluasi apakah serangan ini terjadi di hutan tanaman saja atau sudah masuk ke eh, masyarakat ya, ke kerugian di masyarakat atau mungkin sudah masuk ke pemukiman. Nah, kalau sudah banyak area yang dirugikan, maksudnya bukan hanya kehutanan, berarti kan memang secara ekologis memang monyet ini populasinya sudah melebihi daya dukung lingkungannya. Nanti setelah itu biasanya BKSDA akan memberikan rekomendasi untuk misalkan dikendalikan dengan cara penembakan misalnya atau dan seterusnya. Tapi itu pun kan prosesnya panjang. Harus kita menghitung populasinya dulu, berapa kelompok dan seterusnya. Nah, yang biasanya kita bisa lakukan secara praktek di lapangan itu hanya mengelola eh, penanaman. Jadi di mana kan kita sudah dari waktu ke waktu sudah tahu wilayah-wilayah yang resiko monyet ya. Nah, itu kita tanam dengan eh, eukaliptus atau dengan klon yang lebih tahan. Maksudnya yang apabila dirusak pun dia tanamannya tidak mati. Kemudian kalaupun nanti tetap terserang, nah kita hanya bisa mencegah si monyet itu datang dengan bunyi-bunyian ya, dengan petasan pernah kita coba dengan bukan petasan sih apa namanya alat yang kita buat itu untuk membuat bunyi-bunyian yang kencang ya. Kemudian juga dengan em, gambar harimau. Kita bikin poster besar-besar di situ ada harimau, gambar harimau dan itu efektif. Di awal-awal efektif itu. Dia tidak datang lagi, tapi lama-kelamaan mungkin karena melihat dia mengamati karena dia monyet itu kan hewan yang pembelajar ya. Kok tidak bergerak gitu kan. Lama-kelamaan dia main juga ke sana. Bahkan ya seperti itu. Hmm, di di pemukiman juga sama, di pemukiman karyawan juga monyet mengganggu juga karena dia mencari makanan ya di bak sampah dan lain-lain. Awalnya kita pasang itu eh, poster harimau yang sangat besar gitu. Itu beberapa saat itu hilang monyetnya, tidak pernah datang lagi. Tapi kemudian nanti setelah beberapa lama dia datang lagi karena sudah tahu itu tidak hidup gitu. Jadi ya sudah pakai pengendalian yang lain. Berikutnya pakai bau-bauan karena monyet itu sangat sensitif terhadap bau. Contohnya pakai bau terasi ya. Itu efektif itu. Misalkan kita coba eh, eh, diperangkap dengan pisang ya, ada pohon tanaman dikasih pisang itu, kemudian di sekitarnya itu diolesi dengan eh, terasi yang dicampur dengan oli ya. Gitu. Oh dia sangat tidak suka, dia pisangnya nggak dimakan gitu, dibiarkan begitu saja gitu. Dan itulah usaha-usaha yang bisa dilakukan. Jadi dengan penangkapan, pembunuhan dan lain-lain itu belum pernah kita lakukan. Kita hanya bisa lakukan untuk memitigasi supaya si monyetnya tidak datang dan mengusirnya saja. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua, ya memang dalam skala besar, dalam skala kecil dan besar, teknologis, implementasi sebuah teknologi itu harus dihitung eh, satuannya ya, satuan satuan bisnisnya harus dihitung. Dan selama ini
yang sudah kita lakukan itu secara ekonomi memang masuk, bisa dilakukan jika, nah, ada jikanya, jika teknologi ini dilakukan dalam skala yang luas. Ya. Kalau teknologi ini dilakukan dalam skala yang kecil, biasanya itu tidak secara cost efisien, itu tidak efisien karena biasanya kontraknya ini akan eh, nilainya akan lebih rendah jika kita menggunakan luasan yang besar. Contohnya kita menggunakan misalkan satelit planet scope ya untuk mendeteksi abnormalitas. Dengan area yang jumlahnya ratusan ribu hektar, tentunya sewa satelitnya kan sama gitu. Sewa satelitnya kan sama, antara yang jumlahnya sedikit sama besar kan itu hampir sama karena dia eh, pikselnya ataupun daya jelajahnya kan besar, sehingga ini menjadi efektif, ekonomis jika satuannya besar. Selain itu juga kita bandingkan dengan tenaga kerja ya, misalkan dengan penyemprotan dengan manual, dengan drone itu biayanya comparable, hampir sama. Bahkan dengan drone ini bisa lebih murah. Jika, nah ada jikanya, jika itu areanya yang luas gitu. Contoh, tenaga kerja sekarang kan sulit, dalam arti yang mau kerja di hutan itu sedikit ya, apalagi nanti mungkin arealnya yang terjal dan lain-lain, itu biasanya penyelesaian dengan tenaga manusia itu membutuhkan kos yang lebih besar. Sedangkan dengan drone, mau arealnya naik turun ya, mau misalkan arealnya terpencil dan lain-lain, dia bisa capai gitu kan. Nah, itulah yang menjadi eh, apa namanya plus minusnya. Walaupun demikian juga drone juga memiliki kekurangan karena memang efektivitasnya lebih bagus dibandingkan dengan manual sebetulnya. Dengan drone biasanya harus apa namanya apa tingkat kematiannya tidak sebaik dengan penyemprotan manual. Tapi dengan drone efisien karena dia apa namanya secara waktu dan juga efisien dalam sisi penggunaan bahan kimianya, itu insektisidanya lebih sedikit dibandingkan dengan manual. Mungkin itu Tiara ya. Iya, Silakan. Pak. Ya, Makasih banyak, Pak. mudah-mudahan Menjawab cukup sekali. jawabannya ya. Baik, Bapak, terima kasih. Eh, karena keterbatasan waktu dan ini masih ada 3 penanya, Ibu apakah kita mau tetap dilanjut? Apakah Pak Bayu masih bersedia? Bisa Bu, masih boleh. Oh boleh. ya, enggak. Silakan. Baik. Eh, tadi pertanyaan selanjutnya ada Muhammad Abid, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Muhammad Abid dengan NIM M44070. Sebelumnya mohon maaf juga Pak karena off cam dikarenakan sedang Ya. berada di perjalanan. Izin bertanya Pak. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya dalam materi bahwasanya salah satu penggunaan atau pengimplementasian teknologi ini salah satunya adalah metode berbasis IoT. Mungkin izin bertanya juga Pak, kira-kira metode berbasis IoT mana yang paling banyak digunakan dalam pengelolaan hama hutan ini dan paling efektif keberhasilannya gitu Pak? Mungkin itu aja cukup. Ya, yang paling banyak kita lakukan itu adalah monitoring ya, monitoring satu dengan pendekatan citra digital ya, dengan satelit ataupun dengan drone. Ini menjadi hal yang efektif untuk monitoring hutan yang luas karena mengurangi apa namanya, dalam waktu yang singkat bisa melihat secara aerial ya, secara dari atas itu daerah-daerah mana saja yang terjadi abnormal. Ya, jadi bukan hanya hama sebetulnya, abnormalitas. Nah, setelah itu baru kita turun ke lapangan. Jadi setidaknya kita bisa menghemat waktu. Tidak semua areal harus kita datangi ya, tapi bagian-bagian tertentu saja yang abnormal. Itu yang pertama, itu yang
paling efisien ya, yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, IoT-nya dalam bentuk integrasi data dan manajemen data ketika kita melakukan asesmen ya. Ketika tadi misalkan kita sudah terbang dengan drone dan lain-lain, asesor kan akan turun ke lapangan. Nah, asesor ini kan harus cepat melaporkan. Nah, itu sehingga perlu menggunakan aplikasi berbasis Android atau berbasis jaringan yang bisa terkoneksi dengan jaringan internal yang bisa langsung didapatkan hasilnya di saat pengamatan itu atau di sore hari setelah asesor itu pulang ke kantor. Di sana mereka bisa langsung upload data sehingga besoknya ini sudah ada data. Dan yang menariknya, jika kita sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai misalkan ambang batas populasi hama, ambang batas kerusakan hama di lapangan, itu akan kita set sebagai threshold. Ya, jadi ketika laporan dari asesor itu menunjukkan secara data itu, ya real time datanya dianalisa gitu, secara dengan menggunakan aplikasi itu, menunjukkan ambang batas tertentu, dia akan muncul alert. Dan alert ini akan otomatis, misalkan kasusnya kasus A, ini berarti rekomendasinya adalah rekomendasi A gitu. Jadi sangat tepat sasaran dan juga cepat gitu. Nah, inilah yang sedang dilakukan ya di Sinarmas, yaitu untuk melakukan deteksi cepat dan memberikan rekomendasi secara cepat. Nah, jika misalkan dengan rekomendasi itu tidak bisa tuntas, barulah nanti dilakukan observasi dan penelitian lanjutan. Apakah ini misalkan hama baru, apakah ini kejadiannya pengendaliannya tidak efektif dan lain-lain, barulah para peneliti ini akan terjun ya untuk mengobservasi lebih lanjut. Seperti itu tadi. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya. Oke, baik. Selanjut kepada penanya selanjutnya ada Rania. Oke, makasih Atma kesempatannya. Izin bertanya, Bapak, untuk apps Facebook tadi gitu, bagaimana sih Pak apps Facebook itu menganalisis kalau misalkan nanti tuh ada penyakit baru yang tidak teridentifikasi gitu oleh sistem tersebut? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Kalau Facebook ini sebetulnya dia bukan mendiagnosa ya, bukan mengidentifikasi, tapi dia hanya melakukan pencatatan. Ya. Dengan pencatatan ini, si aplikasi akan secara otomatis ya mencatat data yang ada di lapangan ini dilaporkan, kemudian dikalkulasikan secara otomatis oleh aplikasi dan dilaporkan langsung ke dalam dashboard yang dimiliki di kantor gitu, dashboard bagi para pemangku kebijakan, misalkan oleh kepala distriknya, kepala nurserynya, oleh ke manajernya ataupun oleh bagian riset. Nanti kalau ada hama baru dan lain-lain, nah di dalam Facebook sebetulnya ada pilihan, misalkan ada hama baru gitu kan, ada opsinya, yaitu dengan mencatatkan atau melaporkan dengan aplikasi lain. Sebetulnya ada aplikasi lain namanya help desk itu. Jadi mereka melaporkan sesuatu yang abnormal atau sesuatu yang tidak bisa yang mereka kendalikan. Itu dengan bukan aplikasi bentuknya tapi dashboard namanya help desk ya, untuk istilahnya melaporkan hal-hal baru, temuan baru atau sesuatu yang tidak bisa dilakukan solving oleh tim operasional di lapangan itu dengan minta bantuan ke bagian riset untuk diinvestigasi lebih lanjut. Jadi aplikasi terpisah ya, bukan Facebooknya tapi ada namanya help desk. Itu Rania ya, kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya ada Rizda Anggon, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizda Anggun Oktarin.
Izin bertanya Bapak, bagaimana bisa OPTK-A1 bisa masuk ke dalam HTI dan bagaimana pencegahan jika OPTK-1A1 terdeteksi menyerang tanaman? Terima kasih. Baik, ini menarik ya. OPTK-A1 ini sebetulnya organisme pengganggu karantina yang belum pernah dilaporkan. Jadi bisa kemudian dilaporkan, bisa dua cara ya. Maksudnya kenapa sih organisme itu ada di lingkungan baru ini? Satu, karena terbawa dari luar. Misalkan dengan adanya introduksi spesies baru, introduksi bibit baru untuk dari luar masuk ke dalam wilayah tersebut yang terbawa gitu. Atau misalkan adanya eh, transportasi kayu ya dari luar daerah ke daerah yang lainnya. Nah, ini bisa masuk ke dalam suatu wilayah tertentu. Nah, di sana tentu ada peran karantina untuk mendeteksi, mencek dan juga memberikan melakukan surveillance ya. Nah, yang kedua sebetulnya memang secara alami hama tersebut memang ada sebetulnya di Indonesia, tapi belum pernah dilaporkan sehingga memang masuk kategori OPTK A1. Contohnya adalah tadi yang disebutkan leptospira. Ya, leptospira ini di database Kementerian Pertanian ini di karantina ini masuk A1 karena belum ada yang melaporkan. Padahal ya setelah diobservasi lebih mendalam ternyata ditemukan juga di Indonesia gitu. Tapi wilayahnya terbatas di Nusa Tenggara misalkan atau di wilayah tertentu. Nah, jika ini dilaporkan, jika ini ada, satu yang pertama harus dimusnahkan dulu. Ya, harus dimusnahkan dulu supaya tidak menyebar ke bagian lain. Dan yang kedua dilaporkan ke karantina bahwa ini ada laporan hama baru yang belum pernah dilaporkan oleh karantina, sehingga karantina nanti bisa merevisi undang-undang yang terkait dengan OPTK 1, OPTK tadi, sehingga nanti bisa menjadi masukan ya. Dan mungkin saja karena memang karantina pertanian khususnya memang belum banyak menyentuh tanaman kehutanan, sehingga banyak sekali OPTKA yang sebetulnya sudah ada tapi belum tercatat gitu. Nah, ini menjadi penting supaya nanti diupdate gitu, karena sekarang kan karantina tanaman kan bukan hanya di bawah Kementerian Pertanian lagi, udah lepas ya. Semoga nanti bisa menyentuh tanaman kehutanan lebih lebih intens ya. Dan ini sudah menjadi pembahasan bukan hanya di Indonesia sebetulnya, tapi karantina yang ada di Asia Tenggara ya. Karantina pertanian yang ada tanaman yang ada di Asia Tenggara juga sudah mulai mengadopsi sistem seperti ini dengan memasukkan tanaman kehutanan sebagai salah satu bagian dari monitoring perkarantinaan. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, mungkin dari Ibu Nur ada pertanyaan atau tambahan? Ya, terima kasih Atma. Pak Bayo, saya baru dengar malah sejak kapan karantina lepas dari pertanian ya Pak? Tahun lalu, Bu. Saya ingat saya tahun lalu. Terus sekarang di bawah apa Pak? Ada badan sendiri. Badan sendiri? Ya. Tapi apa namanya susunan organisasinya masih banyak orang dari Kementerian ya. Pertanian ya? Badan Karantina Indonesia namanya, Bu. Oh, badan karantina. Iya. Di bawah presiden langsung ya Pak? Iya, di bawah presiden. Kan sebelumnya, ya. Kenapa Pak? Kan namanya dulu Barantan, sekarang Barantin. Oh, Barantan sekarang Barantin. Termasuk yang ikan juga ya Pak ya? Iya, termasuk. Termasuk ikan juga. Baik, saya ingin bertanya sedikit tentang Sikanus. Kan Sikanus tadi disampaikan bahwa setiap bulan itu melepaskan 3.000 ya Pak ya? Ada 3.000. Berarti kan labnya itu sangat produktif gitu ya. Nah, sebagai pakan pengganti itu
apakah menggunakan makanan buatan atau makanannya itu, yang saya masukkan makanan buatan tuh makanan yang mati, maksudnya mungkin diganti dengan apa gitu, atau tetap menggunakan makanan serangga hidup tapi bukan inangnya gitu. Ya, yang kita perbanyak di laboratorium itu menggunakan makanan hidup, Bu. Itu ulat Hongkong. Mau pakai bahan. Iya, ulat Hongkong. Karena tapi mungkin yang kecil-kecil yang baru netas itu ulat Hongkong dia nggak bisa. Kita kasih makanan apa ya, ulat juga tapi yang lebih kecil gitu. Kita kasih ulat yang lebih kecil juga, kemudian dikasih madu ya, Bu. Madu sebagai sumber tambahan makanannya. Nah, kemudian juga nanti karena proses eh, apa namanya, kalau dikawinkan di laboratorium itu kadang-kadang telurnya tidak produktif ya. Kita lepas ke area konservasi eh, untuk diambil nanti jadi pada saat Instar 45 itu biasanya sebagian kita lepas ke area konservasi. Nanti untuk diambil si serangga imagonya, kemudian nanti dikawinkan gitu di apa istilahnya, dimasukkan ke dalam kotak supaya dia berpasang-pasangan ya, supaya dia nanti menghasilkan telur gitu. Karena kalau diperbanyak di lab secara terus-menerus, kadang di generasi berikutnya nanti produksi telurnya akan menurun. Jadi harus tetap keluar, harus tetap dikeluarkan. Biasanya di gelam, di tanaman konservasi gelam gitu. Biasanya dia sangat suka. Atau ada satu lagi tanaman hutan saya lupa namanya. Itu dia sangat suka, Bu, karena dia mengeluarkan resinnya itu. Apa namanya ya? Tanaman. Lupa saya Lupa saya namanya. juga. Dia suka sekali di sana. Ya ada namanya, ada Iya. tanaman yang itu. Stemon apa gitu ya, Bu. Jadi memerlukan artinya lab ini selain meriring sikanus juga meriring ulat Hongkong gitu ya? Iya, Bu. Ulat Hongkongnya kita produksi juga. Kalau beli lumayan juga mah. Iya, betul. Makannya lumayan mahal. Kirain sudah ada apa penelitian atau sudah ada pakan yang misalnya diganti dengan timun atau diganti dengan buah apa gitu ya. Karena kan ini sikanus kan ya apa? Ngisap ya. Iya. Belum, Bu. Belum ya. Nah, Belum ada. kemudian untuk ini pertanyaannya lain, pertanyaan manajemen. Apakah ada kemungkinan kalau misalnya mahasiswa ingin magang, magang penelitian atau magang di lapangan, itu apakah ada kemungkinannya Pak Bayu? Sangat mungkin, Bu. Apalagi sekarang kan sudah ada program Merdeka Belajar dan seterusnya. Itu bisa kita manfaatkan. Di satu sisi juga Sinarmas kan sudah ada MOU dengan IPB secara besar ya, Bu ya. MOU dengan IPB, kemudian dengan silvicultur kayaknya udah ya, Bu ya. Oh, nggak tahu, harus dicek mungkin. Iya, Mungkin saya SPK-nya rasa, ya. iya. Saya rasa udah dulu, tapi memang programnya untuk Merdeka Belajar gitu. Ini coba saya lihat lagi. Oh Kalau iya. sudah ada Pak, tinggal ya karena ada payungnya, jadi tinggal berkirim surat dan seterusnya. Kalau magang mungkin, Bu, memungkinkan kan di sini juga banyak dari universitas lain juga, baik itu lokal ya di Riau ataupun dari Jawa juga ada, ya. Maksudnya dari proteksi juga ada, Bu. Proteksi mau nanti bulan Agustus akan ke sini mulai magang. Nanti dilanjutkan dengan penelitian bisa juga sekaligus gitu, misalkan magang plus penelitian. Secara teknis memungkinkan. Paling kalau magang minimal 2 bulan ya, Bu ya. Kalau di sini. Bulan Ya. dengan pengajuan proposal kayak gitu ya biasa. Ya, prosedurnya.
surat aja, surat untuk inilah magang. Orang jumlahnya, kemudian bagian apa kan silvikultur nanti Oh. mungkin akan banyak ya Bu ya. Mau di budidaya, di bagian silvikulturnya, di bagian nutrisi, penyakit, dan itu memungkinkan. Bahkan magang yang termasuk magang pengganti mata kuliah juga bisa, bukan yang 1 semester ya Bu? Iya, Saya lupa. Itu magang juga pengganti tugas akhir. ya. Tapi ada juga yang pengganti mata kuliah Bu yang 6 bulan itu. Jadi Oh, berarti kalau pengganti mata kuliah 1 semester berarti banyak ya dia, banyak karena kan ya. nanti SKS-nya banyak ya. Betul, jadi nanti misalkan ada berapa mata kuliah, nanti menyesuaikan dengan materi yang kita miliki. Misalkan ada tentang pengelolaan nama penyakit, nanti ada bagian berapa minggu gitu, nanti di bagian nama penyakit. Kemudian di silvikultur, nanti di silvikultur. Seperti itu ada kok yang program seperti Ya. itu ada. Oh ya, berarti sudah ada contohnya ya, alhamdulillah. Sudah ada. Ada Tinggal contoh. dilanjutkan. MOU-nya kan sudah ada, jadi sebetulnya payungnya sudah ada sih Bu. Dulu. Baik, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Atma. Baik, Bu. Baik, Ibu. Karena sudah tidak ada penanya lagi, mungkin kita dokumentasi dulu ya, Bu. Kepada teman-teman Ya, silakan. semuanya bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Nah, ayo teman-teman yang bisa on cam. On cam. Ada 4 slide ya. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Pak Bayo selaku narasumber pada kuliah umum hari ini atas materinya yang bermanfaat, dan teman-teman yang sudah memperhatikan kuliah umum hari ini, dan kepada Ibu Nur dan Pak Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah entomologi hutan, dan kepada Ibu Tuti selaku laboran. Saya Atma Wijaya selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayo sharingnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bayo. Nuhun Kang, nuhun. Pak, kita jalan-jalan ke sana nih ya, field trip. Itu Bu dari Proteksi Bu, akhir Mei mau ke sini Bu. Mau field trip Pak? Dari Proteksi mau penjajakan untuk magang, kalau mau join bisa aja sama Bu Pipit. Gitu ya. Iya. Ya, nanti Kasih, kita ini juga lah. Kalau mau Insya join sekali. Allah. Ya. Ya. Pak Bayo di Riau. Kalau yang di Jambi itu siapa ya Pak? Jambi ada Mas Reno. Dari Ento juga, entomologi. Oh, Jambi. Mas Reno itu bukan, saya sering dengar nama itu disebut-sebut sama Mbak Uut ya? Temannya Ya, Mbak Uut. Uut. Ya, temannya Mbak Uut. Oh, iya. Jadi di Jambi ya. Jambi ya. Jambi, Palembang ada juga, di Kalimantan Timur ada juga Bu. Tapi yang
untuk apa stasiun penelitiannya yang paling bagus itu di Riau ya, Di Pak? Riau. Ya, pusatnya memang di Riau. Oh, Pusat pusatnya di Riau. koordinasi. Ya, Mas Fajar masih di Riau juga ya? masih. Hmm. Ya ini adik-adik nih, siapa yang berminat nanti moga ada yang Iya, berminat kalau ya. ada orang Riau, Bu, yang Oh iya kebetulan tuh, orang sini ada kan, orang asli Riau ya jadinya. ya bisa lebih mudah kan pulang kampung sekalian, megang penelitian. Betul. Ya, makasih Pak Bayu, Ya, selamat Bu, berlibur sama-sama, nih. Bu. Mohon maaf digangguin. Dengan senang hati, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya live. Ya, sama-sama. Mungkin nanti kirim materinya ya, Pak. Ya, yuk. Ya, Biasa. Terima kasih, Bu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang jalan-jalan, ada yang Pak Kiki goes ya. Ada yang naik mobil. Baik, saya ini ya, saya live. Terima kasih semuanya. Semoga adik-adik semua Menemani tergambar. Pak Dedet sama Pak Muhdin, Bu. Oh iya, menemani makan mochi. Iya. Kalau yang senang IT mungkin bisa kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari penjelasan tadi. Izin live ya. Assalamualaikum. Sama izin juga. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Bapak Ibu.